Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Nurul Dan aku Iman, ketemu lagi di acara Pesantren Ramadan Masjid Nurul Iman 1441 Hijriah. Jadi hari ini kita tidak menjalankan pesantren Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang memakai sistem online. Dan kalian harus di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Sekarang Kak Nurul mau bagi materinya nih, didengar dan disimak baik-baik ya, biar ilmunya kalian dapat. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Enjoy this video. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita dan tidak terhitung nilainya. Dalam kondisi negara kita dan bahkan di belahan dunia lainnya juga sama seperti kita sedang mengalami wabah pandemi virus corona, tetapi kita masih bisa berkomunikasi, belajar melalui media sosial ini. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat dan menghilangkan virus ini dari muka bumi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Kita bisa bersekolah lagi, kita bisa bertemu teman-teman, bertemu bu guru ya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Eli, biasanya dipanggil dengan panggilan Budara. Ibu mengajar di RA Nurul Iman Bintang Alam. Mungkin ada anak-anak di sini yang sudah tidak asing lagi ya sama wajah Ibu. Oke deh, sebelum kita melanjutkan belajar bersama ini, kita juga akan mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Irema Nurul Iman Bintang Alam yang telah mengadakan belajar bersama melalui media sosial ini, sehingga meskipun kita tetap di rumah kita masih bisa belajar ya. Kemudian Ibu juga mungkin sebelum kita melanjutkan pelajaran ini seperti biasa ya, di dalam kelas kita suka berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa dicerna dengan baik, kemudian bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari nanti ya. Marilah kita angkat tangannya, kita berdoa dulu. Robbi, ya Allah, zidni, tambahkanlah untukku ilman, ilmu, warzuqni, dan rizkikanlah untukku fahman, kepahaman. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu mau sedikit saja menerangkan tentang berbakti kepada orang tua. Pasti anak-anak sudah tahu ya, berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Emang berbakti kepada orang tua ini judulnya sangat sederhana sekali, tetapi maknanya sangat besar buat kita pelajari ya. Baiklah, berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban setiap anak. Apabila kewajiban itu kita lalaikan atau kita tinggalkan, pasti kita akan mendapatkan dosa. Untuk itu, anak-anak harus selalu berbakti kepada orang tua. Dengan apa kita berbakti kepada orang tua? Nah, kita berbakti kepada orang tua itu cukup dengan patuh kepada mereka. Apa yang mereka suruh kepada kita, selama itu tidak melanggar ajaran agama, kita harus menjalankannya supaya hidup kita menjadi baik. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menyanyiakan mereka.
karena itu adalah dosa besar. Apalagi ketika ayah dan ibu kita menyuruh kita, kemudian kita misalnya dengan asik saja menonton TV atau bermain, sehingga ketika ibu kita membutuhkan bantuan, kita marah di depannya. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya ataupun terhadap ayahnya. Tanpa orang tua, kita tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Tanpa orang tua, kita tidak ada di dunia ini. Untuk itu, begitu besar sekali jasa ayah, ibu kepada kita. Ketika kita masih bayi, ibu selalu merawat kita, mengasuh kita, mendidik kita, menyiapkan makan, pakaian. Kemudian ibu juga mendidik kita, menyayangi kita. Besar sekali bukan jasa ibu kepada kita? Begitu juga ayah. Ayah adalah yang sangat besar jasanya terhadap kita. Karena apa? Karena ayah adalah yang bertugas mencari nafkah. Setiap hari ayah bekerja dari pagi sampai sore. Bahkan ayah bisa pulang kerja sampai malam. Itu ayah lakukan karena apa? Untuk mencukupi kebutuhan daripada anak-anaknya. Kebutuhan keluarganya, kebutuhan makannya, pakaiannya, pendidikannya. Itulah pengorbanan seorang ayah yang sangat besar sekali. Ayah selalu mengorbankan jiwa raganya untuk keluarga. Untuk itu anak-anak sebagai anak yang soleh dan soleha harus sayang sama ayah. Harus menghargai ayah dan ibu kita, menyayangi. Kemudian tidak boleh membentaknya, tidak boleh memarahinya. Untuk itulah anak-anak, ibu di sini juga menuliskan yang ketiga itu untuk membantu ketika orang tua kita membutuhkan pertolongan kita. Baik itu misalnya membantu menyapu halaman, menyapu lantai, kemudian apa saja. Apalagi ibu kita lagi repot, punya adik kecil ya. Anak-anak mau ya membantu orang tua ya. Kemudian kita harus mendoakannya. Inilah yang selalu diajarkan oleh agama kita. Karena apa? Karena doa anak yang soleh itu bisa membawa ayah ibunya nanti ke surga. Ya, mudah-mudahan anak-anak di sini selalu ingat doa yang selalu dipanjatkan ketika kita selepas sholat. Setiap kita selepas sholat, kita selalu mendoakan dengan doa-doa yang telah diajarkan. Anak-anak masih ingat enggak doanya? Ya, mari kita ulang lagi ya doanya ya, biar lebih hafal lagi. Mari kita angkat tangannya, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi diriku di waktu kecil. Amin. Itu pasti anak-anak sudah hafal ya doanya ya. Jangan dihafal saja, tetapi harus dipraktekkan ketika kita selepas sembahyang atau selepas sholat ya. 5 waktu itu kita harus selalu mendoakannya. Kemudian kesimpulan daripada pelajaran hari ini ya bersama ibu, mungkin anak-anak sudah tahu semua bahwa kesimpulannya satu, kita harus patuh terhadap orang tua. Yang kedua, kita tidak boleh menyanyiakannya. Apalagi ketika orang tua kita sudah tua renta, kita harus menyayanginya. Seperti mereka menyayangi kita waktu kecil ya. Kemudian kita harus membantunya ketika mereka membutuhkannya. Dan yang keempat adalah selalu mendoakannya itu ya. Nanti kalau anak-anak sudah mengerti yang 4 ini, insya Allah Allah akan ridho terhadap kita. Karena ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Jadi apapun keinginan kita pasti dikabul kalau kita orang tua kita sudah ridho terhadap anaknya ya. Begitu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Namun seperti biasa kalau misalnya ada kata-kata ibu yang tidak dimengerti atau mungkin anak-anak bingung ya, ibu mohon maaf. Di dalam suasana Ramadan ini ibu juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dari awal sampai akhir selalu diberikan kelancaran. Kemudian puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, maka ibu tutup belajar bersama ini melalui media sosial ini. Ibu tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Nah, sekarang Kak Iman punya soal nih. Tolong dikerjakan dan dijawab ya. Soalnya, silakan kalian resume atau rangkum materi pada hari ini. Tulisannya yang jelas ya. Nah, adik-adik semua boleh mengisi jawabannya di kertas HVS atau di buku tulis ya. Dan jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelasnya. Nanti jawabannya dipoto dan dikirimkan ke panitia ya. Sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja ya guys.